Halo, selamat pagi ya, atau selamat siang, atau selamat sore, teman-teman. Selamat datang di perkuliahan pertama kita tentang sistem digital. Pada pertemuan kali ini, eh, saya akan membahas ya, aduh, aduh, akan memulai atau mulai konsep dasar yang menjadi fondasi dari berbagai teknologi modern, mulai dari komputer, jaringan, hingga kecerdasan buatannya. Sistem digital ini sebenarnya pada intinya adalah bagaimana cara data ini diproses, disimpan, dan dikomunikasikan dalam bentuk biner yang menjadi sebagai bahan dasar komputer. Nah, dengan memahami kita belajar tentang sistem digital, kita tidak hanya ya belajar tentang teorinya aja, tetapi mempelajari bagaimana sih teknologi yang bekerja di sekitar kita gitu kan ya. Mari kita eksploitasi lebih dalam lagi dan untuk memahami dunia digital yang semakin berkembang. Oke, next. Oh, sorry, nextnya mana ya? Oke, ini ya. Oke, format perkuliahan luring dan daring ya. Jadi pada periode ini ya, format kuliah daring ini ada yang non reguler dan reguler ya. Untuk yang non reguler ini adalah ini pertemuan-pertemuan pertama sampai pertemuan 16 ya. Nah, pada pertemuan kedua, keempat, keenam, kesembilan dan ke-13 kita dilakukan secara luring ya atau offline. Sedangkan pada pertemuan 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, dan 16 ya kita lakukan secara online. Begitu juga sebaliknya ya pada format perkuliahan pada mahasiswa yang reguler. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi apa itu sistem digital, kita ingin tahu dulu ya, apa sih yang namanya sistem? Ada yang tahu sistem itu apa? Oke, jadi sistem itu adalah suatu kumpulan dari suatu unsur, komponen atau variabel yang saling terorganisasi dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nih, contohnya apa? Contohnya sistem komputer terdiri ada software ya, ada hardware, ada brainware-nya. Nah, sebagai contoh ini adalah suatu gambaran. Ini misalnya bola dunia ini namanya sistem. Nah, si bola dunia ini nggak akan bisa berinteraksi, nggak akan bisa dijadikan sebagai sistem kalau misalnya di antara variabel-variabel ini tidak berinteraksi. Nah, kita dikatakan satu sistem ya antara satu dan yang lainnya itu saling berinteraksi. Nah, jadi ada komputer A, ini ada orang ya, ada komputer B, ada orang juga. Nah, ini saling berinteraksi. Kalau misalkan nggak berinteraksi ya tidak dinyatakan sebagai sistem. Jadi jelas ya, apa yang dikatakan sistem itu apa. Jadi sistem, saya infokan lagi, adalah kumpulan atau himpunan dari suatu komponen atau variabel yang saling terorganisasi dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, apa itu digital? Nah, sekarang kan kalian tahu nih, ini adalah era digital. Pokoknya segala sesuatu harus pakai digital, nggak pakai manual lagi. Sekarang kan eranya era digital. Kak, saya mau tanya, apa itu namanya digital? Ayo, ada yang tahu digital itu apa? Nah, ada contoh di gambar nih. Jadi digital tuh ibaratnya seperti tangan ya. Dalam tangan ini ada beberapa informasi ya. Dalam satu genggaman tangan langsung celing gitu, cepat, dengan mudah. Nah, cepat. Nih ada clue-nya. Oke, baik. Jadi, apa itu tentang pengertian tentang digital? Nah, kita sebagai ini ya harus tahu sejarahnya dulu. Apa sih digital? Nah, digital adalah
berasal dari kata digitius dalam bahasa Yunani yang memiliki arti jemari, arti jari jemari gitu kan. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah ada 10 kan, di mana nilai tersebut 10 itu terdiri dari dua radiks, yaitu 0 dan 1. Nah, suatu data ataupun sinyal yang dinyatakan dalam serangkaian digit antara 0 dan 1, oleh karena itu digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan angka 0 dan 1 atau off dan on atau dalam bilangan biner. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya yang kita tahu sekarang, oh ya, apa sih namanya? Kayak pakai WhatsApp ataupun sejenisnya ya. Kita kan taunya udah jadi aja ya. Ternyata di situ adalah ada suatu ada bahasa bul ya. Jadi bahasa bul di sini ya ada keadaan bilangannya ada 0 dan 1 gitu. Ada bilangan binirnya. Nah, mengapa penting mempelajari sistem digital? Ada yang tahu kenapa sih kita tuh penting gitu kan harus mempelajari sistem digital? Oke, yang pertama adalah sebagai dasar dari teknologi komputer dan elektronika ya. Jadi suatu sistem digital adalah merupakan fondasi dari komputer atau perangkat elektronik dan sistem komunikasi. Di mana dengan kalian mahasiswa IT ya, perlu memahami agar apa sih? Agar bisa mengembangkan perangkat lunak maupun perangkat keras yang efisien. Contohnya, memahami bagaimana data biner bekerja, memungkinkan mahasiswa mengoptimalkan algoritma, kompresi data, dan pengolahan gambar dan video. Jadi sebagai dasar dari teknologi komputer dan elektronika. Yang kedua adalah sebagai pengembangan perangkat lunak dari aplikasi. Nah, pemrograman ya, dan pengembangan aplikasi ini bergantung dari proses digitalnya, data digitalnya. Sistem digital membantu seorang mahasiswa memahami bagaimana sih cara komputer membaca, memproses, atau menyimpan suatu informasi. Contohnya, misalkan seorang mahasiswa, kalian ingin membuat suatu game. Aduh, gimana cara buat game gitu kan. Nah, kalian juga harus tahu, memahami dulu nih, bagaimana sistem digital, menangani grafik, suara, dan input penggunanya. Selanjutnya adalah keamanan dan jaringan komputer. Jadi, kenapa penting? Nah, karena keamanan dan jaringan komputer atau cyber ya, sangat bergantung pada pemahaman tentang enkripsi, autentifikasi, dan pemrosesan sinyal digital. Misalnya, dalam keadaan data, mahasiswa IT perlu memahami bagaimana sistem enkripsi digital ya, untuk melindungi data dan informasi seperti itu. Yang keempat adalah kecerdasan buatan atau IoT. Nah, sering kan dalam IoT ini ininya pakainya IoT gitu kan. Pasti suka dengar-dengar seperti itu kan. Atau kecerdasan buatan. Buat apa sih? Ya. Jadi kecerdasan buatan. Misalnya mengembangkan sistem rumah pintar atau smart home ya. Yang menghubungkan sensor digital untuk otomasi lampu, AC, dan keamanan rumah. Jadi sistem IoT ini digunakan dalam teknologi IA ya dan IoT yang saat ini berkembang pesat. Jadi mahasiswa IT memahami memahami sistem digital bisa mengembangkan solusi inovatif di bidang ini. Misalnya, ih kalian saya pengen punya membuat suatu sistem smart home. Jadi smart home ini jadi jadi ketika kita misalnya kita udah eh, pergi dari rumah gitu kan. Misalnya kalau sebelum kita masuk, kita pengen kalau misalkan pergi kan otomatis misalnya AC dimatiin, gitu, matiin semua. Nah, kita tuh pengen gitu kan. Ketika kita masuk ke rumah, jadi AC-nya itu biar nggak apa ya, nggak panas gitu. Kalau misalkan udah nyampe kan kadang AC-nya panas nungguin lu dulu ya gitu. Kalau ini enggak, jadi pakai sensor gitu kan. Jadi menghubungkan sensor digital untuk otomasi lampu, AC, dan keamanan rumah lainnya. Jadi ketika kita udah buka pintu, ya udah nyala semua tuh. Misalkan saya setting gitu, kali 5 menit sebelumnya saya nyampe kayak AC, lampu sudah jalan semua.
Nah, itu menggunakan teknologi IoT ya. Ada juga yang kelima adalah mengapa penting adalah pasti mengefisiensi dan optimalisasi suatu sistem. Jadi dengan memahami sistem digital, membantu mahasiswa IT dalam meningkatkan kinerja sistem, baik dalam pengolahan data, penyimpanan, maupun konsumsi. Seperti itu. Jadi dengan memahami sistem digital, mahasiswa tidak hanya mampu mengembangkan teknologi baru aja, tetapi meningkatkan efisiensi, keamanan dalam teknologi, dalam bidang teknologi. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan udah bahas ya mengapa penting. Nah, ini salah satu contoh gitu kan. Mungkin tanpa kita sadari gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar nih sistem digital gitu kan ya. Sistem digital digunakan dalam banyak bidang, di antaranya bidang pengiraan, bidang komunikasi, bidang robotik, dan bidang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita next di slide berikutnya. Contoh aplikasi sistem digital dalam bidang pengiraan atau computing ya. Nah, ada dua mesin pengiraan utama yaitu komputer digital dan kalkulator. Jadi suatu kalkulator, mungkin kalian udah tahu ya kalkulator ya. Kalkulator menerima data dan arahan dalam bentuk nomor. Untuk apa? Untuk memudahkan pertukaran antara nomor kepada isyarat yang dipahami dari elektronika. Maka, sistem nomor yang digunakan adalah deret biner dan nol. Pada komputer, data berupa teks, suara, gambar, dan lainnya disimpan itu dalam deretan biner nol dan satu, gitu kan. Nah, pada sistem digital ini, nol dan satu ini merupakan bahasa yang digunakan untuk mempermudah tukar informasi antara si penerima dan si pemberi informasi. Nah, yang kita ketahui kan, tadi saya sudah sampaikan juga. Jadi kalau misalnya nih, contoh nih, dalam bidang pengiraan ya, pengiraan atau komputer gitu kan. Yang kita tahu kan cuma langsung jadi-jadi kan. Nah, ternyata di dalam nya itu adalah yang bekerja itu cuma sistem biner gitu, bilangan biner nol dan satu gitu kan. Misalnya dalam bentuk teks gitu kan. Misalkan 0001 1, nah itu kodenya apa? Seperti itu. Jadi dalam suatu sistem ya, apapun itu, jadi menggunakan sistem digital merupakan bahasa yang digunakan nol dan satu untuk menentukan untuk menginformasikan tukar informasi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah dalam bidang komunikasi ya. Dalam bidang komunikasi ya contohnya ya WhatsApp, ya email ya dan lain sebagainya ya. Nah, kalau ini kan contohnya ya, contoh mesin fax udah lama ya, mesin fax, sistem radar, pakai antena, penggunaan satelit ya. Itu dalam bentuk komunikasi ya. Kalau kita menelponnya zaman dulu mungkin kalau misalkan ada yang sakit nih, saya mau sakit bukan saya yang sakit. Misalnya ada pada waktu perkuliahan ada yang mahasiswa yang sakit gitu kan. Nah, kalau dulu kan secara manual gitu kan mesti tulis tangan dulu atau apa, nah sekarang kan enggak, kalau dulu cuma by phone aja, sekarang kan bisa membuktikan saya itu sakit di foto aja langsung jepret gitu kan, atau kalau enggak minta surat keterangan dokternya ada buktinya, nah, seperti itu ya dalam bidang komunikasi ya. Oke, selanjutnya dalam bidang otomasi. Nah, dalam bidang otomasi juga sama seperti mesin ya dan robot dalam pembuatan suatu produk. Seperti yang kita ketahui, tantangan terbesar dalam bidang IT atau ketika orang mau sekarang kan banyak yang di PHK nih ya. Apa sih tantangan terbesarnya adalah ya IA apa AI ya atau IA ya. Kenapa gitu kan? Karena sekarang manusia gitu kan ya, segala sesuatu mungkin ya dapat digunakan pakai robot semua gitu kan. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan kita parkir ya, di mesin parkir gitu kan. Kalau dulu kan ada orangnya, ini ininya gitu apa namanya struknya ya. Kalau sekarang kan enggak secara otomatis. Palang palang pintu keluar masuk ya. Kayak di tol juga kan. Dulu kan banyak tuh masing-masing tol ada orangnya satu-satu. Sekarang kan enggak kan. Nah itu juga. Ada juga gitu kan yang terbaru. Ya mungkin pernah dengar nggak robot suster?
Jadi di Cina itu udah ada suster itu, ada robot suster. Jadi ketika ada pasien datang, tuk datang nih, pasien ini datang, terus tiba-tiba dia sakit gitu kan. Nah kalau itu kan administrasi dulu atau apa. Nah ini enggak, si robot itu sudah secara mendeteksi ya. Oke, pasien ini suhunya sekian, 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 sakitnya apa. Nah, dia udah bisa mendeteksi gitu kan. Nah, sampai dia bisa membawa si pasien tersebut. Ada itu juga ada batas maksimalnya juga ya, berat badannya berapa. Kalau berat badannya sampai 100 lebih ya nggak akan bisa jawab juga, nggak bisa angkat juga si robot tersebut. Nah, mungkin nanti ke depannya bisa diperbarui lagi. Jadi dia bisa tahu nih kira-kira orang ini dengan suhu gini kendala sakitnya apa aja gitu kan secara kedetek kelihatan. Nah, seperti itu. Dan juga yang sekarang ya, mobil yang tanpa pengendara ya menggunakan sinyal bukan 4G lagi ya, 5G ya. Mungkin sekarang kalian mikir, ah nggak mungkin bu, saya takut pun naik mobil yang nggak ada pengemudinya gitu kan, udah nggak ada supirnya. Nah kita nggak tahu juga ke depannya, 5 atau 10 tahun ke depan. Bisa jadi gitu kan, yang tadinya supir ada supir sekarang udah nggak ada gitu. Sama halnya kayak saya dulu gitu kan, ketika saya ditanya sama dosen saya ditanya, kalau misalkan belanja, kamu belanja pakai online nggak? Pada waktu 10 tahun yang lalu gitu, saya mikir saya nggak berani, nggak mau ah, enakan belanja langsung. Apalagi eh belanja sepatu ya. Aduh, susah banget kalau sepatu tuh harus pas atau apa. Nah, sekarang iya ya saya pikir oh iya ya dengan majunya teknologi ternyata malah saya kemakan omongan saya sendiri gitu kan. Beli apapun secara mudah ya secara online gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi bidang otomasi. Oke, lanjut. Nah, dari yang tadi saya sebutkan tadi ya, ada dalam bidang pengiraan, dalam bidang otomasi ya. Nah, percaya nggak kalau perangkat yang kalian pakai sekarang ini hanya bersumber dari keilmuan sederhana biner satu dan nol. Jadi cuma satu dan nol itu, seperti itu. Nah, jadi nol nih. Kalau misalnya gambaran ya. Jadi kalau misal kayak WhatsApp, HP, apa-apa semuanya gitu kan dalam bidang digital itu ya ilmunya dalam ilmu sederhananya dia menggunakan biner satu dan nol seperti itu. Nah, di balik teknologi digital yang canggih itu digunakan ilmu biner ya, yang tadi disebutkan atau boolean. Nah, ini adalah satu contoh pengertian tentang analog dan digital. Nah, nanti akan kalian pelajari juga nih tentang analog dan digital ya. Kalau bedanya analog digital, kalau yang analog itu sinyalnya dalam bentuk gelombang atau kontinu. Sedangkan analog juga gelombang pada sinyal analog umumnya berbentuk gelombang sinus, memiliki tiga variabel dasar di antara amplitude, frekuensi, atau fase. Atau kalau misalkan kalian zaman SMA dulu ya, kalau pelajaran fisika tuh ada yang namanya amplitude ya, frekuensi ya, dan fase. Misalnya contoh jam analog. Adapun sinyal dalam bentuk gelombang ya, kalau digital itu sinyalnya seperti ini, bentuknya seperti gelombang. Ini yang analog ya. Oke. Kalau misalkan yang digital apa? Sinyal digital hanya memiliki dua arahan, dua keadaan 0 dan 1 atau dikenal dengan sinyal diskrit ya. Jadi bentuk apa namanya gelombangnya juga bukan seperti ini. Ntar nih, nih bentuk gelombangnya seperti ini. Ini keadaan 0, keadaan 1, keadaan 0 ya. Naik lagi ke 0, turun lagi keadaan 1. Ini namanya digital ya. Atau dengan sinyal diskrit ya. Nah, ini adalah satu contoh ya, jam analog versus jam digital. Mana yang jam analog dan mana jam digital. Nah, ini namanya jam analog dan ini adalah jam digital ya. Jam digital juga. Nah, ini adalah satu contoh. Ini ada gambar apa nih ya? Gambar orang Korea ya. Jadi satu contoh kalkulator manual telah berubah menjadi kalkulator digital. Dulu tuh kalkulatornya tuh seperti ini. Saya juga belum pernah ketemu nih kalkulator seperti ini. Nah, sekarang mah ini mah udah jadul ya, ada lagi lebih canggih lagi ya. Ini salah satu contohnya aja ya. Oke, besaran digital ya. Jadi besaran digital itu apa sih? Besaran digital adalah besaran yang terdiri berdasarkan level high dan low dan dinyatakan logika satu dan logika nol. Logika satu, apa perbedaan logika nol dan logika satu?
Logika satu, tegangan listriknya ya biasanya antara 2 sampai 5 volt. Sedangkan logika nol namanya nol ya. Tegangan listrik kalau misalkan di tegangan listrik antara 0 sampai 0,8 volt. Itu dikatakan logika nol. Sedangkan logika satu adalah titik potensial catur dayanya. Dan kedua adalah titik potensi referensinya nol. Yang namanya nol pasti titik potensinya juga logika nol, nol ya. Nah, kalau misalnya logika satu, kalau misalkan kita ibaratkan secara logika saklar ya dalam keadaan tertutup, arusnya pasti akan mengalir nih. Nah, sedangkan logika nol adalah saklar dalam keadaan terbuka. Jadi kalau misalkan saklarnya dalam keadaan terbuka ya harusnya berhenti gitu kan. Kalau misalkan logika satu dalam keadaan tertutup harusnya tetap mengalir seperti itu. Contohnya logika satu, kalau logika satu pasti ya lampu dalam keadaan nyala. Kayak orang saklarnya aja pasti ini ya pada mengalir ya pasti akan nyala gitu kan. Sedangkan logika nol adalah lampu dalam keadaan padam. Jadi ingatnya biar gampang gitu kan. Kalau lampunya nyala tuh pasti dia logika satu. Tapi kalau misalkan lampunya padam, pasti dia logika nol. Jadi logik satu dan logik nol. Ingatnya kalau logik satu lampunya nyala. Kalau logik nol lampunya padam. Lanjut. Ini adalah suatu ciri-ciri sistem digital. Yang pertama, mampu mengirim informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dan dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Contohnya, memberikan suatu informasi ya. Jadi zaman dulu kalau misalkan memberikan informasi itu ya Allah lama banget ya memberikan informasi mau nanya aja kabar kamu gimana sehat apa enggak gitu kan. Zaman dulu mungkin zaman mama papa saya dulu ya. Jadi kalau misalkan nulis pakai nulis surat gitu kan dipakai melalui pos ya. Terus habis gitu baru nyampe sekitar 1 minggu setelah itu dibaca kirim balik. Cuma mau tahu aja keadaan sehat apa enggak gitu ya. Nah, sekarang pengen tahu informasi cepat banget gitu ya. Misalnya nih, kayak misalkan saya pengen mau tahu nih orang tua saya sehat apa enggak gitu. Sekarang mah udah langsung selain pakai voice ya, kita bisa langsung video call. Oh, iya ini bener apa enggak sih? Sehat apa enggak sih? Jangan-jangan namanya orang tua ya, kadang suka bohong. Sehat enggak mah? Enggak sehat kok, sehat padahal dia lagi sakit. Jadi informasi ciri-ciri sistem digital itu ya kecepatannya informasinya cepat gitu kan, secepat cahaya, set gitu langsung tahu ya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Jadi, misalnya kalau misalkan memberikan informasi nih, misalnya saya mau memberikan kabar nih ke mahasiswa saya gitu kan. Saya misalkan mohon maaf saya nggak bisa datang gitu kan karena saya sakit misal atau saya ada pekerjaan yang mendadak gitu kan informasinya itu kan misalkan saya nulis di WhatsApp gitu kan walaupun berulang-ulang gitu kan berulang-ulang dalam arti saya lagi nggak bisa gitu kan nah informasinya itu kan dalam bentuk yang berulang-ulang ya kualitasnya sama gitu kan nggak bisa digonta-ganti atau apa walaupun dia bisa diedit tapi nggak ya kualitasnya sama gitu kan jadi, walaupun penggunaannya berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Informasinya kan sama gitu kan. Kalau misalkan saya izin tidak bisa masuk gitu kan. Seperti itu. Menggunakan teks bisa ya atau voice note atau video. Nah, itu tergantung. Nah, informasi dapat mudah diproses dan dimodifikasi dalam berbagai bentuk. Jadi dalam informasinya ini bisa dirubah. Yang tadinya by phone cuma dengan suara doang, ya sekarang bisa video call ya, bisa lihat langsung atau muka ya. Dulu pakai teks, sekarang bisa pakai gambar. Nah, itu. Jadi bisa dimodifikasi dalam berbagai bentuk. Nah, dapat memproses dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Jadi, dalam sistem ciri-ciri sistem digital ini dapat memproses jumlah yang sangat besar gitu. Jadi, ya, mengirimnya itu secara interaktif seperti itu. Oke, adapun bentuk gelombang sinyal digital ya.
Tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, kalau misalnya gelombang pada sistem digital memiliki dua arah, jadi cuma ada nol dan satu ya. Misalkan satu di atas, nol ke bawah, naik lagi, ini satu ya, turun lagi nol. Jadi mewakili logika satu ya, kondisi hidup dan logika nol untuk kondisi yang mati ya. Ini ada pula dasar-dasar teknik digital ya. Jadi sistem bilangan biner adalah sebuah sistem ya. Tadi udah disebutkan juga angka nol dan satu ya. Seperti itu. Nah, nanti pengelompokan biner dan komputer berjumlah 8 bit dengan satu byte-nya ya. Dengan berjumlah 8 ya. Dengan istilah satu byte. Dalam istilah komputer satu byte ini adalah 8 bit. Ada pula kode-kode rancangan bangun tersebut seperti ASCII atau salah satu standar ya, Amerika Standard Code for Information Interchange yang menggunakan sistem pengkodean satu byte. Nah, ini satu referensinya ya dari Pernatin Taringan ya, dari eh, Rinaldi Munir dan Ganti Depardi. Jadi kalau misalkan kalian untuk lebih jelas lagi, ini adalah satu referensinya. Nah, untuk sistem digital ini kebanyakan nanti kita banyak hitungan ya prakteknya itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.